banget. Jadi mungkin kalau kalian penyedapnya istri, kalian mau mandi bareng sama istri, itu masih ada space-nya gede banget di sini. Di video kita kali ini, gue Esa mau ngejelasin dan mau ngasih kalian gambaran tentang unit baru dari properti yang harganya masih milenial banget. Itu 400 juta. Jadi namanya ini adalah Samanea Hills. Nah, lokasinya ini di Perpanjang. Kalau kita bilang Perpanjang itu adalah kota yang baru-baru dibangun. Yuk, cek bareng-bareng. Ini adalah klaster villa tipe grande. Nah, kalau kita lihat ruangannya cukup luas ya. Ini tuh kita ada di ruangan keluarga, bisa jadi ruangan keluarga, ruang entertainment lah kalau kita bilang. Kalau kita lihat nih dari show unit yang diperlihatkan ini adalah show unit yang udah kalau bisa dibilang udah dibuat dan didesain oleh desain interior. Yang kita dapatkan tuh mungkin nggak kayak gini, tapi inilah bayangan kalau kita mau bikin rumahnya kayak gitu. Nah, kalau kita bisa komen nih ya, dari rumahnya itu cukup bagus dan asik. Kalau kita bisa lihat, sebenarnya ini ruangnya terbuka nih guys. Jadi dari sini ruang keluarga, kalian bisa dapetin udara yang luas gitu dari atas ruang keluarga. Jadi kalau bisa dilihat, sebenarnya nggak usah AC untuk di ruangan kamarnya gitu, karena memang tipenya alam banget. Kalau kita lihat ya dari TV yang diletakkan di sini. TV-nya itu udah cocok banget. Kalau kita lihat pakai mata kita itu udah simetrisnya pas banget. Tapi menurut gua sih ini warna ini mungkin manis banget. Cuman sama kursi yang ini itu kayak kurang dapet. Tapi dari bentuknya itu manis. Cuman memang lebih bagus nggak ada kursi ini. Mending kursinya ini satu aja gitu. Kalau kita review juga di interiornya itu kabinet TV gitu yang udah ada lacinya itu udah bagus dibobok kayak gini, jadi bisa ditarik kayak gini. Ini tuh kayak ada tempat santai-santai guys. Jadi kalau kalian dikasih tempat gitu ya buat santai-santai, misalkan punya teman gitu main ke rumah, biasanya kita anak milenial kan suka ngumpul-ngumpul tuh, jadinya kita butuh space yang gede. Nah, kebetulan di tipe dari Avila ini, di klaster Avila Grande ini, dia punya yang taman yang cukup luas. Kalau kalian bayangin aja nih, ngumpul-ngumpul teman kalian duduk di sini berlima ya, kalian bisa di sini bikin pemanggangan, barbekyuan, itu asik banget sih guys. Jadi cukup luas, konsepnya juga matang. Tapi mungkin kalau gua tadi udah ngeliat sih ya di tempatnya yang akan dibangun itu kira-kira emang ada space kayak gini. Di depannya itu ditambahin atap, jadi atapnya cukup luas. Jadi itu sebenarnya tujuannya, fungsinya apa sih gitu ya? Fungsi dari penambahan atap di atas itu ya supaya ketika hujan kalian tuh nggak hujanan di sini. Dan misalkan atap itu nggak cukup, kalian bisa tambahin istilahnya penutup atap yang lebih tinggi gitu. Nah, ini kita ada di percontohannya. Jadi atasnya ini sebenarnya harusnya kalau di rumah realnya itu adalah langit gitu. Nah, tipe unit di sini sebenarnya kalau kalian lihat yang kalian udah dapatkan itu adalah keramik yang super besar kayak gini, plus pijakan yang udah dicor dan atap ya. Kalau dihitung harga import ini mungkin sekitar 15 jutaan guys. Jadi kesannya nambah import, jadi lebih kesan Balinya itu dapat banget kalau kalian lihat itu. Nah, ini kita udah di dapurnya. Kalau kita lihat tuh dapurnya itu desainnya by design itu udah cukup banget ya guys. Jadi sebenarnya ini by design itu kayak gini, tapi kita nggak akan dapat di unit yang kita nanti ambil. Kalau kalian ngambil itu kita nggak dapat ini, cuman bayangannya kayak gini nih. Bagus banget, dikasih jenis-jenis batu alam gitu di atasnya, habis itu ditaruh wastafel-nya, itu jadinya cantik dan manis gitu. Kalau gue bilang di sini juga beberapa tarikannya kayak gini, ada pakai capit udang, itu udah mantap banget. Jadi ketika kalian buka, di atasnya tinggal pegang,
dan dorong itu pas banget. Menurut gua nih ukurannya udah cocok. Kalau kita lihat ukuran, nah ini yang mau gua bilang nih, kalau kalian mau beli unit itu yang perlu kalian beli dulu adalah misalkan lemari esnya dibandingkan bikin ininya. Jadi kalian beli lemari esnya, taruh lemari esnya di sini, habis itu baru kalian ngukur untuk ukuran kitchennya. Biasanya banyak orang yang malah beli kitchennya dulu, baru beli lemari es. Itu pasti ujung-ujungnya akan bingung kalau misalnya kalian ngeboboknya atau bukan ngeboboknya, ngasih spesies lemari esnya kecilan gitu, itu bingung banget. Jadi mendingan saran gua tuh kalian beli lemari esnya dulu, kalian taruh itu di rumah, baru kalian ukur nih kitchennya sampai mana kalian bisa bikin. Kalau dilihat ininya juga kitchen setnya juga lumayan bagus ya. Ini kayak semi kayu. Nah, gua sebenarnya lebih suka tipe-tipe kitchen set yang dimana luarnya kayu, dalamnya juga kayu, karena lebih estetik. Kalau misalkan kalian nanti punya rumah atau bikin, mungkin harganya sekitar 25 jutaan untuk kitchen set yang misalkan dalamnya kayu, luarnya kayu, taste-nya dalamnya juga kayu. Karena kalau kayak gini tuh kayak, ya kalian bisa lihat ya, kalau misalkan ini udah keren banget ya, udah wah mewah banget kan, abis itu kalian buka gitu, bah gitu, kelihatan kayak plastik mainan gitu jadinya ya. Tapi overall ini manis banget sih, warnanya coklat campur abu plus batunya kelihatan mewah walaupun rumah kalian kecil. Nah, kita ini udah di kamar anak ya guys. Sebenarnya rumah ini tuh paling cocok untuk millennials dan baru punya satu anak. Karena kenapa? Emang ukurannya nggak terlalu gede, tapi kalau misalkan anak kalian masih umurnya 3 tahun, masih tidur sama orang tuanya, ini sebenarnya bisa difungsikan dan dia difungsikan untuk kamar yang lain, misalkan kamar belajar gitu, atau kamar kantor kalian. Kalau misalkan udah punya anak, ya seperti inilah kurang lebih layoutnya. Gue suka ini idenya, jadi dia bisa difungsikan dua hal gitu ya. Ini kasur, di atasnya mungkin nih ada motornya bisa di atas, tapi itu dilipat. Jadi space-nya lebih gede. Yang kedua, penyimpanan barangnya banyak banget. Jadi kemungkinan kalau anak kalian masih kecil, kalian mungkin punya baju-baju gitu ya, bisa ditaruh di sini juga. Dan cukup bagus juga, pemilihannya ada kacanya. Sehingga ruangan yang kecil ini, kan biasanya fungsi kaca tuh nggak hanya berkaca doang ya. Biasanya fungsi kaca juga menambah kesan ruangannya gede gitu dan luas. Dan di sini ditambahin aksen kacanya. Yang membuat gua kurang suka gitu penambahan aksen kacanya, menurut gua tuh udah tepat di kiri, tapi yang bikin kaget tuh lo bayangin aja anak lo tidur gitu di sini, bangun-bangun dia lihat dirinya dia sendiri, bisa aja kaget gitu bro. Ya jadi kalau menurut gua kalau dia mau pengen nambah kacanya, kemungkinan kacanya sudah cukup di sini atau mungkin yang dimana di lokasi yang memang anak lo nggak bisa lihat ketika bangun biar nggak kaget gitu. Nah, gua nih udah di lokasi dimana tempat wastafel. Yang paling gue sukai dari unit ini tuh gak hanya layoutnya yang luas, tapi wastafelnya juga indah banget. Jadi kalau gue suka tuh kamar, sebelum masuk kamar kita bisa cuci tangan, bisa mandi dulu atau cuci tangan, paling enggak langsung ke kamar. Itu bagus banget layoutnya. Nah, ini show unitnya emang kayak gini ya, bagus banget. Jadi ada inspirasi, kita nambahin laci-laci di sini dan juga ada batu alamnya. Tapi nanti di realnya kalian cuma dapat ininya doang nih, wastafelnya doang tanpa batu alamnya. Tapi paling enggak kalau kalian bikin kayak gini tuh tambah indah. Dan kacanya mungkinan ini kacanya bagus banget, tapi akan lebih bagus kalau misalkan kacanya dikasih lampu. Kalau misalkan di sini nggak ada lampu ya, jadi lebih kesannya lebih terang gitu jadi ya. Karena kemungkinan ruangan kalian itu kalau di malam hari akan agak gelap karena posisinya lampunya nggak ada di atas banget kalian. Maksudnya di atasnya kan kebuka ya, jadi perlu kalian menambahkan banyak lampu. Nah, gue lebih milih lebih banyak lampu daripada naruh lampu besar doang satu. Kenapa? Karena misalkan kalian mau ruangan kalian punya aksen-aksen lampu yang banyak gitu ya. Jadi kalian bisa menghitung mood kalian. Kalian nambah 5 lampu misalkan. Jadi nambah 5 lampu di ruangan, kalian matiin 3, suasananya beda lagi rasanya. Kalian punya 2 lampu doang, nuansanya itu nggak akan berubah. Jadi gue lebih milih ada misalkan 5 lampu, dihidupin 3 di suasana mood gimana gitu, atau hidupin 2 atau hidupin semuanya misalkan kalau kalian butuh gitu. Dan ini keren banget ya, tingginya juga orang Asia banget. Jadi ini tinggi gue 170, ini masih ada space sekitar ya mungkin ini sekitar 2 meter lebih ya, 2 meter 10 atau 2 meter 20 mungkin ya.
Nah, di kamar mandinya yang gue suka itu adalah kamar mandinya cukup luas ya guys. Jadi kalau kalian beli rumah yang tipe 3672, biasanya kalian dapat kamar mandi yang cukup sempit. Nah, di kamar mandi ini menurut gua tuh manis banget ya. Menurut gua ini ada adu manis di sini nih. Jadi ada tempat tempat kalian naruh sabun, sampo itu di sini. Tapi kalau gua lebih milih ini bukan dari HPL ya. Kalau gua lebih milih misalkan gua naruh kayak gini, wah ini keren banget, ada aksen lampunya juga. Gua milih naruhnya aluminium yang memang nggak bisa busuk, karena kalau HPL kalau kena air itu busuk guys. Yang bikin keren di sini adalah kalian bisa nambahin kayak ini nih inspirasinya. Jadi cukup terang, bawahnya nggak kelihatan gelap. Kalau misalkan nggak ada LED ini, itu kemungkinan gelap banget guys. Jadi desainnya ini kayak adu manis gitu loh, jadi yang atas sama yang bawah gitu. Dan wastafelnya juga udah Toto, jadi udah yang terbagus di kelasnya. Yang bikin kamar mandi ini kelihatan kayak kamar mandi kering itu kalian bisa lihat dari bobokan di bawahnya. Nah, ide yang bisa kalian tambahkan itu adalah menambahkan tirai di sini supaya misalkan kalian pengen bikin kamar mandi kalian, oh, gue pengen nih kamar mandi gue nih kering banget. Ya udah tambahin tirai di sini, pasang di sini, kamar mandi kalian jadi kamar mandi kering. Jadinya airnya nggak akan masuk ke sini dan kalian mungkin bisa tambahin di sini tempat tisu yang benar-benar kalian bisa fungsikan gitu. Dan menurut gua di sini udah bagus banget showernya itu merek Toto ya, dan angle-nya, space-nya untuk kalian showeran itu gede banget. Jadi mungkin kalau kalian punya istri, kalian mau mandi bareng sama istri itu masih ada space-nya gede banget di sini dan bukan kamar mandi yang kecil. Kalau menurut gua nih mewah banget sih desainnya. Di sini by design itu bagus banget ya guys. Sebenarnya desainnya ini adalah tembok, cuman dari tim desain interiornya mungkin menyarankan menggunakan kaca yang super tebal dan gede gitu. Menurut gua nih keren banget kalau misalkan kalian bener-bener ngebobok rumah kalian untuk masangin kaca sebesar ini. Dan penerangannya itu cukup banget karena nanti kedepannya ini kalau kalian dapat unit yang bener-bener, jadi atasnya itu bener-bener terbuka langsung langit. Siang-siangnya kalian bisa dapat langsung cahaya matahari pagi. Yang perlu kalian tambahkan di sini mungkin adalah tirai elektronik yang bisa dimainkan di sini. Jadi kalian bisa tutup atau buka saat kalian pengen. Nah, di porsi rumah ini atau di kamar ini ruang master bedroomnya itu cukup gede dan cukup lega banget guys. Jadi untuk maksudnya untuk satu pasangan suami istri ini udah cukup lega, apalagi pasangan baru. Gak mungkin lah kalian tidur dengan tempat tidur yang gede banget, nggak bisa saling peluk-pelukan mungkin ya. Kalau misalkan kalian punya kamar 160 kali 2 meter, itu cukup banget buat kalian untuk peluk-pelukan dan hangat-hangatan. Dan jangan lupa juga, menurut gue ini aksennya bagus banget. Dia nambahin kayu di sini, menambah aksen mewah dan juga ngasih porsi tepat untuk menaruh gadget kalian. Misalkan di sini kalian lihat nih ya, kalian bisa naruh, misalkan kalian punya gadget, kalian tinggal taruh kayak gini. Kalian hidupin alarm, pagi-pagi bangun juga enak. Kalian bisa juga taruh di sini. Tapi dengan menempatkan kayu kayak gini, ini menambah aksen mewahnya dari kamar kalian, kelihatan estetiknya ini dan juga temboknya. Tentu ini bukan yang kalian akan dapatkan ketika kalian beli rumah ini. Paling nggak kalian udah punya bayangan kalau nanti kalian beli rumah ini, kalian akan nambahin kayak gini, HPL dengan aksen kayu, plus juga menambahkan batu bata di sebelah ini, sebelah kirinya. Kalau kalian lihat di sini batu batanya benar-benar batu bata real. Kalau kalian mau tambahin sendiri, itu menambah kesan kamar ini itu adem. Menurut gue di sini banyak hal-hal simple tapi manis banget. Misalkan menambahkan LED di HPL kalian, di HPL ini. Jadi dia nambahin LED running LED yang menyebabkan kamar ini keren banget. Misalkan kalian matiin lampu tapi kalian ngidupin LED-nya. Ataupun kalian bisa taruh on off LED ketika kalian butuh atau naruh barang di sini, tapi kalian malas banget ngidupin atau matiin lampu yang gede banget. Kalian bisa ngidupin lampu LED di sini dan melihat barang kalian, ngambil langsung, mungkin tidur atau ngeliat doang HP, taruh lagi mungkin. Tempat bajunya juga unik gitu. Jadi bener-bener retro desainnya. Kalau kalian suka penggemar Korea, kalian pasti beli tempat yang kayak gini. Kenapa? Karena lokasi menaruh bajunya lengkap banget, bagus.
luas, dan juga baju kalian juga nggak mungkin membuat ruangan ini tampak kotor gitu ya, tampak kusam, malah tampak keren gitu, estetik. Jangan lupa kalau misalkan kalian naruh gantungan baju, jangan pilih yang plastik guys. Jadi pilihlah gantungan baju yang dari kayu, dimana biar mix dan match dengan APL kalian. Bisa kalian ngambil yang warna putih dari kayu yang dicat putih, ataupun kayu seperti ini. Dan di sini juga ada buku guys ya. Di sini ada buku Alvin Harto, tulisannya bukan buku diet ya. Itu nggak ada hubungannya sih sama ruangan ini. Itu aja. Dan kesimpulan gua untuk unit ini, yaitu di klaster Avila tipe Grande, itu cukup worth it banget. Dengan 400 jutaan doang kalian udah punya unit yang memberikan kesan Bali dan juga memberikan kesan hangat untuk pasangan muda. Karena emang lokasinya strategis juga. Kalau kalian belum tahu, lokasinya ini di Parung Panjang, jadi dekat banget sama stasiun. Gue udah coba, itu sekitar 12 menitan dengan menggunakan sepeda motor. Dan kalau kalian punya mobil juga, itu akan jauh lebih nikmat, karena mungkin kalian nggak akan kena polusi dan segala macam. Tapi jangan takut kalau untuk kalian yang belum punya kendaraan. Di sini dari si developernya udah menjanjikan bus stop yang beroperasi setiap hari, yang bisa ngantar kalian dari stasiun Parung Panjang, dari lokasi rumah kalian ke stasiun Parung Panjang, dari stasiun Parung Panjang ya mungkin kalian ke Jakarta. Kalau gua sih ke SCBD gitu. Guys, sekarang gua udah sama Mbak Elan, tim marketing dari Samanila Hills. Nanti Mbak Elan akan ngejelasin tipe beserta segalanya yang kalian butuhkan. Sekarang kita akan buka di klaster yang ketiga, yang terbaru. Nah, jadi kalau untuk tipe, kita ada 2 kamar. Nah, 2 kamar sendiri pun kita ada tipe grande sama suite. Nah, terus ada lagi yang lebih gede, itu tipe prime. Itu posisinya di hook. Nah, terus yang satu lagi, itu kita ada buat usaha, boruko, itu kita ada namanya business loft. Nah, kalau untuk start harganya, kita mulai dari 400 jutaan. Nah, untuk info selanjutnya bisa hubungin di nomor di bawah ini ya guys.